آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازينا وحقق إيمانا وارفع درجتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Haji Asfi Pasaribu SAGMA Bikari Infrastructure delivered the welcome speech. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya ialah sambutan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu, Bapak Dr. Haji Asfi Pasaribu SAGMA. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu. Sama kita hormati dan muliakan di tengah-tengah kesibukannya untuk masyarakat Labuhan Batu, Wakil Bupati Labuhan Batu Bapak Andi Jambesti menyempatkan diri hadir melihat madrasah kita ini kami sangat senang dan bahagia hari ini keluarga besar Kementerian Agama Pak Wakil Bupati. Sehat-sehat, panjang umur, sukses terus. Hormat yang sama kepada staf ahli Bupati hadir bersama kita,
Bapak Babinsa, Babinka Dinas, dan juga Lurah dan Ketua Komite yang bagian dari mitra yang membersamai kepala madrasah dan guru-guru sebagai representatif dari orang-orang tua siswa yang jumlah siswanya mencapai hampir 1000-an Pak Wakil Bupati, dan bersama dengan orang-orang tua yang hadir yang kata kepala madrasah nggak bisa diundang semua, takut nggak cukup dan tidak terlayani minimal snacknya. Kalau makan siang ini tak ada di Pak Kamal kan? Ya, saya tadi menunggu-nunggu jawaban Pak Kamal, kira-kira ada nggak dikutip? Ternyata nggak ada dikutip, ya wajar lah. Apa mau dikasih? Jamuan tamu di IPA-nya bisa lihat nggak ada Pak Ketua Komite. Jadi apa mau dikasih? Dan orang yang sama pada seluruh guru-guru pegawai MTS Negeri 1 Labuhan Batu, bil khusus yang tergabung dalam kepanitiaan. Tadi Ketua Panitia bersama seluruh tim dan juga anak-anak. Kalau dalam acara di rumah ada wirid, kalau tak dihargai ibu-ibunya bisa bubar karena mereka yang masak di dapur nggak jadi dihidangkan. Ketua Panitia tadi bersemangat karena dibantu oleh tim, akhirnya bisa seperti ini. Terima kasih seluruh panitia, baik dari tenaga pendidiknya dan juga tenaga kependidikan, serta yang kami sayangi, banggakan anak didik kami. Kelas 9 masih ada Pak Kamal? Masih ada. Kelas 7, 8, 9, tapi ini kayaknya nggak suka. Oh 7, 8 libur, berarti kelas 9 saja. Mudah-mudahan apa yang Anda cita-citakan tercapai dan apa yang diinginkan terwujud. Itulah paling tidak doakan. Bapak Wakil Bupati, memang kalau kata kepala madrasah tadi, tahun semalam gagal. Kenapa gagal? Ya, karena ada sesuatu hal yang menyebabkan gagal. Pertama, kalau regulasi pada dasarnya tidak ditabrak. Kenapa saya katakan tidak ditabrak? Peraturan Menteri Agama nomor 16 tahun 2020 menyatakan dana komite atau sumbangan komite boleh pada pasal 10 sampai dengan 15. Ketika saya diperiksa oleh Polres ketika itu dituntut saya untuk menyatakan bahwa itu pungli, saya jawab tidak pungli. PMA 16 tahun 2020 pasal 10 sampai dengan 15 sudah dinyatakan. Terus kenapa jadi berhenti? Karena kepala madrasahnya tidak mau berkoordinasi dan mendengar apa yang saya katakan. Kegiatan perpisahan, kegiatan madrasah jangan dibuat di hotel. Itu dulu saya katakan. Sama dengan mana yang semalam baru dilakukan. Siswanya minta di mana? Komitenya minta di mana? Minta di hotel. Siswanya minta di hotel kan? Setuju ya? Saya bilang sama kepala madrasah, Pak Munir, ini pelajaran kali kedua kalau andainya saudara masih lakukan di hotel. Siswa ini bukan masih di hotel, Pemkab saja belum ada di hotel, masih menggunakan aula kantor bupati untuk rapat. Tapi ternyata ditabrak. Nah, tapi begitu akhirnya berhentilah. Akhirnya surat dari kepala kantor menyatakan jangan melakukan perpisahan itu kalau di hotel. Nggak dibuat perpisahan tamat juga ya anak ini Pak. Nah dia bilang nggak tamat. Tinggal lagi orang-orang tua kami. Mereka tampil di akhir tahun pelajarannya bagian dari manifestasi dari apa yang mereka tempatkan selama di madrasah dan punya kredibilitas di hadapan teman-temannya. Tapi tidak itu. Kapan mereka mau tampil? Kalau tidak di akhir madrasah.
protokolnya. Kalau sudah sarjana bisa tanya jadi protokoler. Ya. Kalau semalam juga, semalam ya, saya lihat ini masih di kelas 2. Ini saya sampaikan ada Pak Wakil Bupati. Kalau ternyata punya bibit lengkap butuh protokol bisa diambil. Kalau menurut penilaian saya, tapi tergantung Pak Wakil. Nah, Pak ini kan bisa-bisa. Pak ini kan bagian dari yang meyakinkan Pak Wakil. Karena kebetulan dia anggotanya komite. Selanjutnya itu kronologis. Jadi kepala madrasah ini bersama guru-guru masih mau berkoordinasi dengan kanan pendengar. Kenapa? Karena saya juga bingung Pak, bekas guru. Ya, pernah jadi kepala madrasah, pernah. Bahkan saya pernah disebut kepala madrasah gila karena membeli satu buah bus di MTSN dengan dana infak. Tapi uangnya tidak kita pegang. Mau ikut kemana? Silakan aja ikuti komite. Orang buktinya ada kok. Asal jangan Pak Kamal pegang dana yang dari komite. Jangan. Biarin aja komite ngelola. Untuk itu kami berterima kasih pada Pak Ketua Komite sudah memberikan hibah termasuk kamar mandi ya. Pak Kamal dan bersama operator BMN silakan masukkan ke BMN bahwa itu menjadi aset negara dari komite. Kalau begitu negara dibantu oleh masyarakat, iya. Karena hari ini pun Pemkab nggak bisa ngapa-ngapain kalau masyarakatnya nggak bantu, terutama bayar pajak. Itu Pak Wakil ya. Kalau bayar pajak baru bisa. Ini pun Pak Wakil. Pak Wakil nggak usah ragu. Kita bicara regulasi. Pemkab bisa bantu di madrasah. Kalau nanti laporan madrasah tadi belakang sana ada jurang dan bangunannya udah agak merah ya. Tapi sudah agak diperbaiki. Bangunan ini modelnya lama. Tapi untuk dana SPSN saya belum prioritas ini masih Labuan Batu. Tapi bolehkah Pemkab bantu? Pak Wakil gak usah takut. Ada aturannya. Peraturan Berdirjen Permendagri. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2021 pada butir E.45 bahwa Pemkab boleh membantu madrasah. Artinya Pak Wakil mohonlah ketika muslimah tak banyak-banyak Pak Wakil. Kalau tak bisa 1 minimal 3 pun jadi dari bantu. Iya. Kalau tak bisa 1 minimal 3 pun jadi. Saya masih ingat mendirikan MTSN 3 di Pangkatan. Pak Wakil ini masih kades ketika itu. Beliau hadir bersama masyarakat akhirnya dibangun dan sekarang itu sudah menjadi asetnya negara. Dan tugas saya bersama rekan-rekan di kementerian ini bagaimana biar jadi negeri MTS negeri 4 Pangkatan atau Labuan Batu. Nah jadi kalau yang lalu masih kepala desa sudah bisa membantu dengan bangunan MTS 3 kelas jauh, hari ini sudah wakil. Tidak pun 2 kelas, minimal 3 kelas akan bisa dibantu. Pak Wakil jangan dibawa dalam hati Pak Wakil. Tidak realisasi aja. Saja Pak Kamal ingin katakan banyak-banyak. Pokoknya saya tinggal undang aja Pak Wakil. Saya diundangnya bilang kalau ada anggarannya Pak Wakil. Kalau tak ada bagaimana di masa depan maksudnya minatnya untuk Kementerian Agama. Biar anak-anak ini belajar dengan nyaman. Tapi kalau tak ada dulu, kami sabar menunggu sampai ada. Ya. Saya kira tak terlalu banyak yang saya sampaikan. Tadi sudah diresmikan PDSP, sudah deklarasi. Tapi Pak Kamal nggak usah takut. Kalau ada komite membuat sesuatu, sepanjang regulasi berjalan, itu tidak pungli. Pungli itu kalau ada masuk PPDB diminta, ente bayar berapa dan masuk pungli. Siapa bilang? Pasti pungli. Karena tidak ada kalau dimusyawarahkan dan disepakati oleh komite, boleh. Atau mau nilai anak-anak tinggi, bayar pungli. Itulah pungutan liar. Kalau didapatkan komite, ada tanda tangan, ada berita acara, siapa bilang pungli? Mohon izin ya, hari ini Pak Wakil, bulan puasa yang lalu saya di demo nih,
tentang bangunan kantor Kementerian Agama di Kejati. Saya dipanggil oleh kejaksaan tentang lelangnya. Loh, lelangnya kan nggak ada, gawe lelangan itu kan saya bilang. Gawainya adalah pekerja kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Kami bagian dari BNN-nya, bagian yang ya udah, jadi kan akhirnya BPK meriksa 4 hari, kurang lebih 5 hari sampai malamnya. Hari Senin yang lalu kami dipanggil ke BPK ini untuk presentasi dari semuanya. Alhamdulillah Kementerian Agama Labuhan Batu tidak ada pengembalian 1 rupiah pun. Ini berkat kerja dari seluruh kawan-kawan kepala madrasah. Nah, jadi kita lihat kerjanya regulasi yang diminta Pak Kamal. Kalau ternyata sudah dibantu siswa, sudah dididik, datang orang tuanya, diubah-ubah awal, dikasih amplop, siapa bilang pungli? Berterima kasih, tapi jangan karena ada sesuatu, minta sesuatu dulu. Seluruh Bapak Ibu Guru, paling rawan nih, yang satu nanti di BPD ini. Saya tidak mau dengar ada bayar-bayar, kalau itu pungli. Kalau ada guru yang melakukan itu terhadap orang tua siswa bayar-bayar, duluan kita BAP. Kalau orang tua rapat, kita pindah ke Balai Tengah. Ini kalau muncul, saya tidak mau dengar itu. Sama dengan Man sudah disampaikan, karena ini adalah MTS favorit yang ada di Labuhan Batu yang diminati orang. Nanti Pak Ketua Komite boleh diawasi kalau ada Bapak Ibu Guru yang bermain-main, apalagi sampai bayar sekian baru bisa masuk. Dan nggak usah dititip sama kakak kemenang. Saya udah bilang sama Pak Kamal, Pak Kamal nggak usah dengar kalau dia bilang saya dah ngomong sama kakak kemenang, nggak usah. Kerjakan aja, karena semua masyarakat dan anak-anak Labuhan Batu punya hak di sini. Prosesnya apa? Lakukan secara aturan, seleksinya mulai dari tahapan-tahapannya jalankan. Saya kira ini yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah bekerja sama dengan kepala madrasah dan komite. Kita tak bisa melakukan sesuatu tanpa bersama-sama. Saya pikir saya juga nanti Pak Kamal tidak bisa membersamai sampai akhir karena ada kegiatan di satu sisi lagi. Jadi mungkin kami nanti dengan Pak Wakil juga, saya tinggal ikut Pak Wakil. Kalau Pak Wakil sampai sore di sini, saya sampai sore. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara kita selanjutnya adalah penandatanganan deklarasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan menuju wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan MTSN 1 Labuhan Batu oleh keluarga besar MTSN 1 Labuhan Batu yang nantinya diawali oleh Bapak Kepala Madrasah dan para WKM dan dilanjutkan nanti dengan Bapak Ibu Dewan Guru. Kepada Bapak Kepala Madrasah, disaksikan oleh Bapak Wakil Bupati, Bapak Kakan Kemenak, Bapak Ketua Komite dan tamu undangan kami sekalian. Dan mudah-mudahan ini komitmen kita tahun madrasah semua bebas dengan terbuka. Baik Bapak Ibu undangan kami sekalian, kita saksikan penandatanganan deklarasi zona integritas di lingkungan MTSN 1 Labuhan Batu, dilanjutkan dengan dari Bapak Kepala Madrasah, dilanjutkan dengan para WKM, para Bapak
siap semua. Samrin. Langsung. Udah, Arif udah. Nama jangan lupa ya. Nama foto. Nama tanda tangan dulu ya. Foto. Nanti orang bapak taruh aja di situ di sana dekat tripod sana ya. Sana.